kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan Sultan Iskandar Bunda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorio Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh gelar malam kenal pamit sambut Kapolda Aceh. Berikutnya, angin kencang picu kenaikan harga ikan di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Kepolisian daerah Aceh gelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kepolisian daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtipmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan, kerjasama, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan Astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtipmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Harga ayam potong turun di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar mengakibatkan lesunya aktivitas jual beli di pasar tersebut. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Syafa Salsabila. Harga ayam potong di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung pada ukuran ayam. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Induk Lambaru, Raimin, mengatakan penurunan harga terjadi hampir pada seluruh ukuran ayam yang diperdagangkan. Menurutnya, harga ayam berukuran besar dijual sekitar Rp70.000 per ekor, sedangkan ukuran sedang dipasarkan dengan harga sekitar Rp60.000 per ekor. Yang ukuran besar 70, sedang 60 ukuran. Selain harga yang menurun, aktivitas jual beli di pasar tersebut juga terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Jumlah pembeli yang datang ke lapak pedagang berkurang sehingga transaksi tidak seramai kondisi normal. Berdasarkan pengamatan, melemahnya daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sepinya aktivitas perdagangan di Pasar Induk Lambaru. Kondisi tersebut turut berdampak pada omset para pedagang, meskipun harga ayam telah mengalami penurunan. Para pedagang berharap kondisi pasar segera kembali normal dan minat beli masyarakat meningkat dalam waktu dekat. Dengan meningkatnya jumlah pembeli, diharapkan perputaran perdagangan kembali bergairah sehingga pendapatan pedagang dapat kembali stabil. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPP Kota Luxmawe bekerja sama dengan Dinas Pertanian Aceh kembali akan menggelar pasar tani di Kecamatan Banda Sakti. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh akan menggelar kegiatan roadshow Pasar Tani di Kota Luxmawe pada Rabu 8 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di depan SD Negeri 12 Mon Gedung, Kecamatan Banda Sakti. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kota Luxmawe, Khairul Habidi mengatakan, kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dan produk unggulan hasil UMKM serta petani lokal. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh beragam komoditas seperti sayur mayur, makanan dan minuman, pupuk, bibit tanaman, sembako hingga gas LPG bersubsidi 3 kg. Dalam pelaksanaan kegiatan roadshow Pasar Tani ini, kita menyediakan kebutuhan masyarakat yang merupakan produk hasil UMKM masyarakat Kota Luxmawe berupa sayur mayur segar, makanan dan minuman, pupuk dan bibit tanaman, sembako, gas LPG subsidi.
Khairul Hapidi menambahkan, roadshow Pasar Tani tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan petani di Loksmawe. Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat melalui penjualan langsung antara produsen dan konsumen. Selain itu, program ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong penggunaan produk-produk lokal. Khairul Hapidi juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, sekaligus mendukung perkembangan usaha lokal. Maimun Akbar melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemkab Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit jabatan pimpinan tinggi pertama. Bupati Helioga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau Jobit Jabatan Pimpinan Tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Helioga menegaskan bahwa Jobit bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik. Mudah-mudahan kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini adalah karena loyalitas daripada yang bersangkutan, kemampuan daripada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami berdua dengan wakil bupati. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami. Itu yang kata kami tebalkan. Meskipun SDM kita belum memiliki sempurna, tapi sebagian kinerja sudah bagus. Sementara itu, Kepala BKP SDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan pelaksanaan Jobit mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara. Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi seperti yang kami sebutkan tadi terdiri dari 2 orang Pak dari pemerintah Aceh, unsur eksternal, dan 3 orang unsur internal juga, Pak. Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2019. Melalui pelaksanaan Jobit ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin. Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Benar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya. Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah. Artikulasi. Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasanya berubah.
Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo Lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.